Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah basis data. Hari ini saya akan melanjutkan materi basis data selanjutnya, yaitu mengenai relasi tabel pada MySQL. Yuk, kita lihat. Ya, baik, kita mulai saja ya pembahasan mengenai relasi tabel pada MySQL. Jadi di sini minggu lalu kita sudah bahas sebelumnya terkait data definition language dan juga data manipulation language, dimana di sana membahas mengenai membuat database dan juga membuat struktur tabel gitu ya. Nah, kemudian di data manipulation language beberapa yang kita bahas berkaitan dengan data record ya, seperti insert data, kemudian ada update data, ada delete data, dan juga ada select dengan beberapa klausa, di mana fungsinya yaitu untuk menampilkan data yang ada pada database kita. Nah, di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah relasi tabel. Jadi di dalam database itu kan setiap tabel ini memiliki keterkaitan dengan tabel lain ya. Nah, jadi kita pernah bahas ya bahwa kita juga pernah menyusun IRD-nya bagaimana keterkaitan dari satu tabel ke tabel lainnya. Nah, kemudian itu baru dalam bentuk IRD. Tapi bagaimana sih kita melakukan hubungan gitu ya atau relasi di tabel pada MySQL. Nah, di sini kita akan bahas terkait itu. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang key gitu ya. Ada primary key, ada foreign key, dan bagaimana memanggil tabel yang berelasi. Sebenarnya key itu isinya tidak hanya tadi primary key dan juga foreign key, tapi ada beberapa hubungan key atau key relationship pada database, antara lain ada super key, ada candidate key, ada primary key, dan juga ada foreign key. Dan kita lihat perbedaannya. Kalau super key itu memang dia adalah atribut yang bisa dijadikan key. Jadi satu atribut atau lebih yang bisa dijadikan key. Misalnya di sini saya punya tabel mahasiswa ya. Ada terdiri dari ID mahasiswa, ada NIM, nama, dan email. Nah, yang bisa dijadikan key gitu ya, itu bisa ID-nya, bisa NIM-nya saja, bisa namanya saja, bisa emailnya saja, atau bisa juga ID dan NIM, ID dan nama, ID dan email, atau misalnya NIM dan nama, NIM dan email gitu ya, atau misalnya nama dan email, atau ID NIM kemudian nama, ID NIM kemudian email gitu ya, kemudian ID NIM nama email misalnya gitu. Nah, jadi itu contoh dari super key. Kemudian ada primary key. Kalau primary key teman-teman pasti sudah tahu ya, karena kita pasti sudah bahas pada saat membangun IRD, dan kemarin sudah kita bahas juga pada saat membuat struktur tabel ya, dimana primary key ditambahkan pada saat constraint-nya. Jadi primary key itu merupakan sebuah kandidat key yang terpilih untuk membedakan record dalam sebuah entitas. Biasanya ditandai dengan garis bawah pada gambar IRD-nya ya. Kemudian ini berguna untuk menghubungkan satu entity dengan entitas lainnya, dengan syarat pada tabel lain terdapat foreign key. Contohnya ya, di sini misalnya di tabel mahasiswa yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa lain itu tentu saja adalah NIM ya. Makanya di sini NIM kita jadikan primary key. Kemudian tadi disebut kandidat key. Nah, kalau kandidat key itu bisa dikatakan sebagai calon primary key gitu ya. Jadi sifatnya unik. Misalnya kalau di mahasiswa itu NIM dan juga nama mahasiswa itu bisa jadi unik. Atau misalnya di tabel perpustakaan
peminjam gitu ya, ada kode peminjam dan juga nama peminjam. Itu salah satu kandidat key. Nah, kemudian ada foreign key. Kalau foreign key ini adalah salinan primary key, namun letaknya pada tabel lain atau di tabel yang akan kita hubungkan. Fungsinya antara lain untuk membantu hubungan sebuah entity dengan entitas lain. Jadi kalau misalnya kita menetapkan primary key pada tabel utama, kemudian kita menyimpan si primary key ini di tabel kedua, itu kita namakan dia sebagai foreign key. Jadi nanti tentu saja di dalam relasinya, di dalam relasi tabelnya itu akan memudahkan gitu ya, dan juga pada saat perancangan fisiknya juga itu akan memudahkan. Kemudian ya tentu saja kita bisa melakukan pengolahan datanya gitu ya, karena tabelnya sudah terlihat ada relasinya. Contohnya ada hubungan entitas antara peminjam dengan transaksi. Jadi di sini pada entitas transaksi peminjaman dan juga transaksi pengembalian itu ada ID anggota dan juga kode film. Nah, sebelumnya mungkin kalau kemarin ada yang tertinggal bagaimana cara membuat primary key. Jadi pada saat kita membuat tabel gitu ya, pada saat membuat tabel itu kalau misalnya sebelumnya belum kita buat ya, misalnya di sini saya create tabel mahasiswa, kemudian ada atribut ID, nama dan juga jenis kelamin. Saya mau menjadikan ID mahasiswa ini adalah primary key-nya. Maka pada saat penulisan query-nya itu kita tinggal menambahkan primary key pada kolom atau pada field yang ID mahasiswa. Jadi create tabel, nama mahasiswa, kemudian nama kolom, di sini ID mahasiswa, tipe datanya apa, misalnya integer, kita tambahkan konstrannya primary key. Maka nanti hasilnya ID mahasiswa ini merupakan primary key. Atau bisa juga kita tulis dulu semuanya. Jadi ada ada kolom apa saja atau ada field apa saja pada tabel mahasiswa. Misalnya di tabel mahasiswa itu ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan ada jenis kelamin. Di akhir sebelum kita tutup itu kita tambahkan query primary key dalam kurung kolom yang akan kita jadikan primary key. Misalnya di sini berarti apa? Primary key nama mahasiswa gitu ya. ID mahasiswa. Kan yang akan dijadikan primary key ini adalah ID mahasiswa. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah buat tabelnya nih, udah kita buat tabelnya beserta atributnya, tapi kita lupa gitu ya, kita lupa menambahkan primary key pada atribut ID mahasiswa ini. Kita bisa lakukan alter tabel ya, alter tabel, kemudian kita pilih tabelnya, tabel mahasiswa, kita tambahkan modify kolom, kemudian isi nama kolomnya apa yang akan dijadikan primary key, ID mahasiswa, diikuti dengan tipe datanya misalnya integer. Selanjutnya tambahkan constraint-nya, yaitu primary key. Itu apabila si atributnya sudah ada, tabelnya sudah ada, tapi kita lupa belum menambahkan primary key-nya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya kita punya dua tabel yang berrelasi, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi. Jadi misalnya nanti si struktur yang akan kita buat itu adalah mahasiswa ini mempunyai prodi gitu ya, atau si prodi ini memiliki berapa mahasiswa gitu ya.
mahasiswa memiliki atribut ID mahasiswa yang merupakan primary key-nya. Kemudian ada nama mahasiswa, ada jenis kelamin. Kemudian di prodi ada ID prodi sebagai primary key, ada nama prodi dan juga ada SKS. Nah, ini contoh struktur tabelnya gitu ya. Di tabel prodi ada ID prodi, nama prodi, SKS beserta dengan tipe datanya. Kemudian di tabel mahasiswa juga. Nah, misalnya kita mau menambahkan field si ID prodi ini yang merupakan primary key ke tabel mahasiswa gitu ya. Misalnya supaya tidak pusing namanya kita samakan saja ya. Fieldnya yaitu ID prodi. Jadi kita tambahkan kolom ID prodi pada tabel mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan constraint foreign key-nya. Itu yang pertama, ini kalau misalnya tabelnya belum ada ya. Jadi di sini create tabel mahasiswa, nama kolomnya apa? Misalnya ada di mahasiswa, kemudian primary key tadi ya. Ada nama mahasiswa, varchar, kemudian ada jenis kelamin, varchar misalnya. Kemudian kita tambahkan ID prodi tadi ya, ID prodi tipe datanya integer. Nah, kemudian kita tambahkan di sini nama kolom foreign key, nama kolom foreign key-nya berarti foreign key diikuti dengan ID prodi, reference, nama tabel rujukannya apa? Tadi nama tabel rujukannya adalah tabel prodi gitu ya. Berarti reference prodi dalam kurung tadi nama kolomnya apa, sama ya ID prodi, berarti ID prodi on update cascade, on delete cascade. Nah, kemudian baru ditutup gitu. Di sini ada update cascade dan juga ada delete cascade. Ya, itu akan kita jelaskan juga. Kemudian ini kalau misalnya tabelnya sudah ada ya, misalnya di contoh yang slide sebelumnya. Nah, ini ya, misalnya kita udah bikin nih si tabelnya, tapi belum kita tambahkan foreign key ya pada ID prodi. Berarti kita tinggal lakukan alter tabel saja, alter tabel pada tabel mahasiswa, kemudian add foreign key pada kolomnya apa tadi ya, ID prodi, reference, nama tabel rujukannya prodi, nama kolomnya ID prodi gitu ya. Kemudian tadi ada ya on delete, on update cascade, on delete cascade. Nah, ini adalah pengaturan foreign key. Jadi tadi kan hanya cascade ya, tapi sebenarnya ada beberapa, ada restrict, ada cascade, ada set null, dan juga ada no action. Perbedaannya sebagai berikut. Kalau di restrict, kalau misalnya kita menghapus atau merubah baris data di tabel primary key, maka tidak akan diperbolehkan pada tabel foreign key-nya kalau misalnya masih ditemukan relasi datanya. Tuh, tapi kalau misalnya di cascade, apabila kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel primary key, secara otomatis di tabel foreign key-nya juga akan terhapus atau ikut berubah. Tuh. Kemudian ada set null. Kalau set null itu jika kita menghapus baris atau misalnya merubah primary key, data dalam tabel primary key secara otomatis akan merubah foreign key pada tabel foreign key menjadi null gitu. Hal ini dapat dilakukan jika kolom foreign key-nya tidak memiliki pengaturan not null ya. Jadi di constraint-nya harus pengaturannya not null dulu. Sedangkan yang terakhir itu adalah no action. Kalau no action itu tidak merubah apapun pada tabel anak ya atau tabel foreign key jika kita merubah pada salah satu tabelnya. Gitu. Nah, ini kita akan melakukan latihan gitu ya. Bagaimana sih cara menampilkan tabel yang berelasi. Nah, di sini misalnya saya punya database ya. Kita buat dulu ya database toko. Kemudian saya bikin dulu tabelnya.
ada 4 tabel, ada tabel barang, ada tabel penjualan, ada tabel pelanggan, dan juga ada tabel penjualan detail. Ini masing-masing ada beberapa field ya. Di sini ada ID barang sebagai primary key, kemudian ada ID kategori, ada nama barang, harga, dan stok. Di tabel penjualan, ke tabel pelanggan dulu. Tabel pelanggan itu ada ID pelanggan sebagai primary key, ada nama, dan juga ada email. Kemudian di tabel penjualan itu ada ID transaksi, ada ID pelanggan yang merupakan foreign key. Foreign key dari tabel pelanggan, ada tanggal transaksi, dan ada total transaksi. Selanjutnya ada tabel penjualan detail. Tabel penjualan detail itu ada ID transaksi detail, kemudian ada ID transaksi yang diambil dari tabel penjualan, kemudian ada ID barang, ada jumlah barang, dan harga satuan. Setelah itu kita isi dulu ya contoh si data tabel barangnya. Misalnya ID barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada kategorinya, dan nama barang, dan juga ada harga beserta stoknya. Kemudian ini ada data tabel pelanggan, ada 4 ya. Ada tabel penjualan, ada tabel penjualan detail. Ini misalnya kita lihat ya, saya sebelumnya sudah membuat. Di sini tinggal buka saja. Jadi ada 4 tabel di sini ya. Kemudian yang tadi tabel penjualan detail. Nah, ini ID barangnya itu dia foreign key ke tabel barang. Kemudian untuk isi datanya juga sudah ada ya. Ini untuk yang tabel barang. Kemudian tabel apa lagi ya? Pelanggan. Tabel pelanggan di sini saya tambahkan ya, ada 6. Kemudian ada tabel transaksi ya. Penjualan. Ini ada tabel penjualan dan ada tabel penjualan detail. Tabel penjualan detail. Kemudian di sini kita akan menampilkan data dari banyak tabel, ya. Kan tabelnya sudah ada yang memiliki relasi tadi ya. Nah, query-nya adalah sebagai berikut: select nama tabel yang pertama, titik kolomnya apa yang akan kita ambil, koma nama tabel yang kedua, dan kolom tabelnya apa yang akan kita ambil dari tabel 1, tabel 2. Maksudnya titik-titik kalau misalnya banyak gitu ya tabelnya. Di sini misalnya saya contoh 2 tabel. Kemudian di mana tabel 1 atau misalnya tabel 1 primary key-nya itu sama dengan foreign key di tabel 2. Gitu. Jadi kemudian ada lagi alias. Kalau misalnya pakai alias, misalnya nama tabelnya panjang banget deh, kita aliasin deh ya, gitu. Berarti misalnya nama tabel A itu jadi A, nama tabel 2 itu jadi B. Berarti kita tinggal tampilkan query-nya sebagai berikut: select A titik kolomnya apa yang akan kita tampilkan, koma
B berarti menunjukkan tabel kedua ya. Kolomnya apa yang akan kita ambil? From, nama tabelnya, nama tabel aslinya, spasi aliasnya. Tadi kan A dan B ya, berarti di sini A. Kemudian ada nama tabel 2 sebagai B. Untuk where sama ya. Primary key-nya sama dengan foreign key di tabel B. Itu ya, jadi ada titiknya dulu. Kolom apa yang kita akan ambil pada tabel yang mana gitu ya. Kemudian ada from, tabel apa aja. Misalnya di sini kita mau menampilkan data penjualan dari tabel penjualan dan pelanggan. Kita mau menampilkan data penjualan dari tabel penjualan dan pelanggan. Jadi ada tabel penjualan dan juga ada tabel pelanggan. Dimana di sini yang diambil itu ada ID pelanggan, tanggal transaksi. ID pelanggan itu berarti adanya di pelanggan ya, ID pelanggan, tanggal transaksi berarti ada di tabel penjualan. Kemudian total transaksi di tabel penjualan, nama email di tabel pelanggan ya. Maka di sini kita bisa lakukan query-nya adalah tabel penjualan ya, kan penjualan. Kemudian yang akan ambilnya adalah ID pelanggan. Kemudian tanggal transaksi, total transaksi. Kemudian di tabel pelanggan yang kita ambil nama. Jadi kita sebutkan dulu field. Nama tabelnya diikuti dengan nama fieldnya. Pelanggan, email. Kemudian from, penjualan dan pelanggan. Where, penjualan. Nah, ini primary key-nya ya, dan foreign key-nya. Sama dengan pelanggan. Jadi select, kita sebutkan dulu di tabel penjualan apa aja yang pengen kita tampilkan. Itu ID pelanggannya, tanggal transaksi, total transaksi. Kemudian di tabel pelanggan apa aja yang akan kita tampilkan, nama dan email ya. Kemudian from-nya ada dua tabel ya, penjualan dan pelanggan. Dimana foreign key-nya di sini dan primary key-nya tadi yang menunjukkan primary key dan foreign key antara tabel penjualan dan tabel pelanggan itu kan ID-nya ya. Maka jadi dimana si ID pelanggan di tabel penjualan itu sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Maka hasilnya adalah ini ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita mau menampilkan data tanggal transaksi dan nama pelanggan. Data tanggal transaksi berarti itu ada di tabel transaksi ya. Dan nama pelanggan dari penjualan detail. Dari tabel penjualan detail. Ini yang ditampilkan adalah ID transaksi detail, kemudian jumlah barang, tanggal transaksinya, nama, dan nama barang. Nama pelanggan ya, itu dan nama barang. Maka query-nya
Misalnya di sini saya gunakan alias ya, di mana PD itu berarti aliasnya untuk penjualan detail. PD ID transaksi detail. Kemudian ada apa lagi di sini yang dipanggil, misalnya jumlah barang ya, PD jumlah barang. Kemudian ini ada tanggal transaksi dari tabel penjualan ya. Kemudian ada tabel, ada nama pelanggan, berarti di sini ada PJ itu di tabel penjualan yang akan kita ambil yaitu tanggal transaksinya. Kemudian ada PL, berarti tabel pelanggan yang akan kita ambil yaitu namanya, nama pelanggan. Kemudian ada juga BR misalnya ya. BR itu berarti di tabel barang, kita akan ambil nama barangnya. From penjualan detail sebagai PD ya aliasnya. Kemudian ada penjualan PJ ya, PJ. Kemudian ada apa lagi, pelanggan PL ya, ada barang BR, where, ID transaksi di penjualan detail itu sama dengan di ID transaksi di tabel penjualan. Dan ID barang di tabel penjualan detail itu sama dengan ID barang di barang, tentu saja ya, karena yang berelasi. Kemudian ada lagi tadi ID pelanggan ya. Ya, di sini dimana yang penjualan detail ID transaksinya itu sama dengan ID transaksi di penjualan di tabel penjualan. Kemudian ada ID barang pada penjualan detail itu sama dengan ID barang di tabel barang. Kemudian ID pelanggan di tabel penjualan itu sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada secara detailnya. Jadi misalnya pengen lihat ya data transaksi gitu ya. Ini ada 00 ya, karena tadi memang datanya ada yang 00 kalau nggak salah. Nah ini ya di tabel penjualan gitu ya. Jadi di sini Ana, Cece, Beni, dan ada tanggal transaksinya, nama barang, dan lain sebagainya. Tuh ya, ini bisa dibuat karena ada relasinya antara pramerki dan parenkinya tadi. Kemudian di sini misalnya kita mau menambahkan klausa where. Misalnya kita mau menampilkan data transaksi ya dengan ID pelanggannya itu hanya 1 dan 2 saja. Berarti tampilkan ID pelanggannya, kemudian nama, kemudian ID transaksi, tanggal transaksi, kemudian total transaksi, dari tabel pelanggan sebagai PL, penjualan sebagai PJ ya, where, dimana
tabel penjualan. Dan jadi di sini kan ada where ya, di mana ID pelanggannya itu yang ditampilkan hanya 1 dan 2 saja. Berarti di sini ada yang pertama ya, yang akan ditampilkan itu kan ID pelanggan di tabel pelanggan, kemudian namanya, kemudian ada ID transaksi dari tabel penjualan, tanggal transaksi dari tabel penjualan, total transaksi juga, kemudian from pelanggan, PL penjualan, PJ ya, itu aliasnya, where PL ID pelanggan sama dengan ID pelanggannya, ini antara primary key dan foreign key-nya. Dan ada dan lagi, dannya kita untuk where-nya yang ditampilkan itu hanya yang 1 dan 2. Kenapa di sini pakai or? Karena kalau 1 dan 2 itu berarti harus ID pelanggannya 1, ID pelanggannya juga 2 gitu. Kan sifatnya harus kedua-duanya true. Sedangkan di sini maksudnya yang ditampilkan itu yang 1 dan 2, maka bisa pakai or. Jadi kalau pelanggannya 2 itu ditampilkan dan pelanggannya 1 juga ditampilkan. Nah, jadi yang muncul hanya yang pelanggan nomor 1 dan 2 saja. Nah, itu dia penjelasan tentang relasi tabel pada MySQL. Silahkan kalian lakukan apa yang sudah tadi dipraktekkan, dan jangan lupa latihan mencari referensi di tempat lain untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.